Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Perjalanan Cinta. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just start, keep up with me. Sebut saja namaku Dita Andrea Hutama. Orang memanggilku dengan panggilan Dita, nama yang cukup singkat dan mudah diingat semua orang. Petualangan hidupku rasanya baru dimulai. Cita-cita menjadi seorang dokter mungkin itu terlalu tinggi buat seorang anak kampung sepertiku. Terlebih jika mengingat keadaan ayah dan ibuku hanya seorang petani. Terkadang mereka juga mengambil upahan sebagai buruh tandur milik tetangga. Dita, ibuku memanggil dari dapur dengan suara keras sembari berjalan ke kamarku dan melihat pintu kamar yang masih tertutup rapat. Anak ini selalu saja begini, pagi-pagi udah ngajak ribut. Dita, panggil ibuku kembali. Suara erangan dari dalam kamar terdengar ke telinganya, memancing emosi jiwa seorang ibu yang tidak kuat dengan kelakuan putrinya yang seperti anak laki-laki. Gedoran dari pintu pun dimulai. Dita, buka pintunya. Kamu kan harus berangkat sekolah, ucap ibuku. Nur Halimah, nama yang sering disematkan atau diberikan oleh kakek dan nenek kepada ibuku. Nama yang sangat islami dan penuh makna, juga sesuai dengan tempat tinggal kami yang berada di perkampungan alias pedesaan. Mataku yang baru saja terbuka beberapa menit yang lalu melihat jam dinding yang terpasang tepat di depan tempat tidur dengan posisi agak ke atas sedikit, menunjukkan pukul 6.45 WIB. Aduh, apa yang terjadi? Ya tentu saja bergegas ke kamar mandi, tetapi terlebih dahulu aku harus buka pintu kamar. Kalau nggak dibuka gawat, makin ngamuk besar nanti. Dita! Teriakan ibuku semakin kencang. Iya bu, bentar, jawabku dengan sedikit ketakutan dan wajah tertunduk melihat mukanya yang merah padam. Kamu ngapain sih? Mau berapa kali dibilang ingat waktu? Ini kan hari Selasa, kamu harus ke sekolahan. Iya bu, ya, jawabku dengan sedikit memelas. Segera pergi ke kamar mandi mengingat waktu yang keburu mepet. Terpaksa harus mandi ala gaya capung. Perjalanan menuju sekolahku memakan waktu sekitar 30 menit. Jangan samakan sekolahku dengan sekolah lain. Meski tinggal di kampung, peraturannya cukup ketat. Telat sedikit saja, Pak Satpam langsung menyuruh siswa yang terlambat pulang lagi. Ya, lagi-lagi harus mengeluarkan jurus ala panjat tebing. Ini merepotkan. Kenapa Pak Satpam gak bisa diajak berdamai sih? Sekali saja, bisikku dalam batin. Gara-gara masalah seperti ini membuatku sering mendengkus kesal karenanya, dan harus berebut waktu dengan guru bidang studi yang akan masuk dalam kelas. Kalau tidak, ya habis deh. Pasti kena ceramah panjang. Ampun. Sebelum ke sekolah sudah kena marah, sampai ke sekolah kena marah lagi. Kenapa sih? Ya, beruntung kali ini aku lebih dahulu masuk ke dalam kelas. Pagi ini pelajaran pertama pun dimulai dengan pelajaran matematika. Anak-anak, mana PR kalian? Ucap Bu Jana. Aduh, tepok jidat deh gue. Baru pingin bebas udah dapat karma yang tak diinginkan. Kamu kenapa Dita? Lupa bikin PR lagi ya? Lama-lama ibu bisa mati berdiri melihat kelakuan kamu. Aku hanya bisa cengengesan melihat wajah Bu Jana yang kesal bukan kepalang. Hukuman seperti apa lagi yang harus ibu berikan sama kamu agar kamu itu ingat waktu, disiplin mengerjakan tugas? Wajah Bu Jana terlihat benar-benar gusar karena baru selesai membuka opening pelajaran langsung disambut oleh murid tersayangnya. Kamu habis pulang sekolah jangan kemana-mana, tinggal di sini sebentar dan tunggu ibu selesai mengajar di kelas lain. Kamu paham? Ya ampun, alamak. Niat Bu Jana sudah ketahuan.
Bakalan panjang ceritanya. Kalian tahu? Nilaiku paling terendah di antara 3 kelas lainnya. Dengan semangat 45, Bu Jana rela menghabiskan waktunya bersamaku selama 1 jam penuh di hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Semua karena ya lillahi ta'ala. Dia memang guru paling pejuang di sekolah. Meskipun dia sering mengeluh dengan gaji yang dia dapatkan dan melihat sekolah yang hampir rubuh. Beginilah kehidupan di desa, harus terima padanya. Mau senang mau susah dirasakan bersama-sama. Kalau nggak ada juga tertawa sama-sama. Namanya batin nggak bisa dibohongi. Jauh sedikit dari keramaian, tetap aja hati nangis. 1 jam berlalu telah kulewati bersama Bu Jana. Lega rasanya. Bisa lepas dari ibu guru yang paling merepotkan, karena harus berpikir keras mengingat angka-angka dan rumus yang harus dihafal di luar kepala. Terima tak terima ya harus terima. Hampir semua anak di sekolahku paling benci pelajaran matematika. Ya kayak fisika, kimia, dan termasuk biologi. Benar-benar merepotkan. Tapi mau apa dikata, pelajaran itu harus ditekuni, sebab pelajaran tersebut masuk ke dalam daftar ujian nasional. Perjalanan menyusuri jalanan kampung dan pulang ke rumah dihampari oleh pematang sawah yang bulir-bulir padinya kehijau-hijauan. Tandanya padi itu sebentar lagi akan masak dan dipanen dengan cara bergotong royong. Warna hijau yang terlihat di pandangan mata sejenak menenteramkan hati dan menemani perjalanan menuju pulang. Beberapa orang pun berlalu lalang dari depan dan belakang mendayu sepeda ontelnya. Beberapa di antara mereka ada yang membawa rerumputan untuk pakan ternak seperti kambing dan kerbau. Kerbau merupakan ternak yang paling diidolakan oleh para petani di kampungku. Selain dagingnya yang cukup banyak jika dipotong di hari lebaran dan juga tenaganya yang cukup kuat untuk menarik bajak sawah, hingga tanah yang tadinya padat berubah gembur dan halus. Tanah itu sengaja didiamkan beberapa hari agar bibit yang disemai dapat tumbuh dengan sempurna. Tidak ada pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan. Semua harus melalui proses yang panjang untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Penyemaian bibit biasanya diatur oleh kepala desa agar sewaktu panen, semua padi yang ditanam di daerah ini dapat dipanen secara merata. Tentu saja koperasi desa pun mendapat keuntungan melimpah dari hasil pertanian. Letih mulai terasa, kaki lenguh dan pegal-pegal setelah berjalan selama 30 menit dari sekolah. Perut pun keroncongan. Segera pergi ke dapur dan melihat gerobak. Apakah ibu sudah menyiapkan makan siang? Baju putih abu-abu yang kukenakan masih kukenakan. Tanpa pikir panjang melihat ke dalam gerobak kaca hanya tersisa sayur kangkung dan sambal belacan. Mau apa dikata? Makanan desa dengan makanan orang gedongan pasti jauh dari kata sambal belacan. Kapan ya aku jadi orang gedongan? Perut yang lapar menjadi persoalan terberat setelah pulang sekolah. Mau masak, harus pergi ke warung sebelah. Dan satu hal yang paling aku benci dalam hidupku, berhutang. Datang dengan sekonyong-konyong tanpa membawa uang sepeser pun, seakan warung itu milik sendiri. Malu, jangan dipikirkan seberapa besar malunya aku. Tapi harus aku lakukan. Kalau tidak bakalan tidak makan siang hari ini. Dan harus menunggu ibu pulang dari sawah. Nasib kok begini banget ya jadi orang miskin. Mau makan aja harus ngutang dulu. Perut pun terasa begah karena kekenyangan. Walau makan sambal belacan terasa hidup menyenangkan. Dari ujung jalan setapak ini yang ukurannya tak kurang dari 30 cm, tampak sebuah gubuk. Tampak para petani seperti ayah dan ibuku beristirahat. Kalau di rumah gedongan, gubuk itu disebut gazebo. Gazebo adalah gubuk kecil yang terbuat dari kayu jati dan memiliki lantai seukuran 2 meter kali 3 meter. Di depannya terdapat kolam renang. Gubuk kecil itu hanya terdiri dari batang kayu kelapa dengan atap rumbia di atasnya. Padi yang menguning menandakan panen akan segera dituai, sehingga para petani dapat menikmati hasil jerih payahnya selama beberapa bulan belakangan ini. Tak mudah menjadi petani. Rerumputan yang bersembunyi di balik batang padi harus segera dicabut sampai tuntas, agar tidak mengganggu tanaman padi yang sedang dirawat. Gunanya agar padi itu dapat tumbuh dengan sempurna dan memberikan buah yang maksimal. Dari kejauhan tampak ibuku berdiri sejenak meluruskan pinggangnya. Setelah berjam-jam mencabut rumput di sawah, kemudian naik ke atas benteng mengambil air minum dan meneguknya perlahan-lahan. Terasa sekali air yang masuk ke tenggorokannya cukup melegakan dan menghilangkan haus.
Sejenak mengambil nafas dan melihat ke arah pematang sawah yang terhampar luas. Di sana ada beberapa orang petani seperti ayah dan ibuku. Ayah pun mengikuti ibu yang sedang duduk di gubuk reot itu. "Capek, Pak?" tanya ibu kepada bapak yang sedang berjalan ke arahnya. "Iya," sautnya dengan senyuman tipis dan terlihat di keningnya meneteskan keringat. Teriknya matahari membuat siapapun harus menghela nafas karenanya. Kulit mereka terasa tersengat matahari dan beberapa kali mereka harus turun naik ke sawah. "Mana Dita ya, Pak? Kok lama banget datang kemari?" tanya ibuku yang sudah mulai terasa lapar. Tadi pagi karena buru-buru ia tak dapat sempat membawa bekal makan siang untuk mereka berdua. Dan sepintas mengingatku untuk mempersiapkan bekal makan siang dan membawakannya ke ladang. Meski aku termasuk anak perempuan yang tomboy dan bengal dibilangin orang tua, aku masih bisa diatur kok. Buktinya aku bersedia menyiapkan segala keperluan mereka dan membawanya ke ladang, lalu makan bersama-sama di sana. 2 minggu kemudian, banyak bapak-bapak disertai ibu-ibu yang sibuk berlalu lalang di sekitar pematang sawah. Mereka membawa mesin penuai padi. Menurutku itu cukup meringankan beban mereka dibandingkan harus menuai padi dengan cara tradisional. Memukul-mukulkan batang padi di atas batang kayu sampai bulir-bulir padi itu terlepas semua. Ya, itu cukup merepotkan. Tapi itulah kehidupan petani. Tidak ada jerih payah yang didapatkan dengan mudah. Semua dilakukan sendiri. Dan dimulai dari dasar proses pembibitan, penanaman, pemupukan dan berakhir dengan hasil panen yang siap dituai. Kenikmatan pekerjaan yang sulit didapat tapi harus dikerjakan dengan ikhlas dan hati yang riang gembira. Mesin pun dinyalakan, mereka mulai sibuk memotong batang padi dan mengikatnya menjadi gulungan besar serta menumpuknya hingga mencapai 1 meter di atas tikar yang telah terkembang rapi. Satu persatu gulungan itu dimasukkan ke dalam mesin. Padi yang dimasukkan ke dalam mesin menyemburkan bulir-bulir padi beserta batang jerami yang terlempar jauh dari bulir padi. Kumpulan bulir padi itu dimasukkan ke dalam goni, dijahit rapi dan dipikul sampai ke tepian pasar. Kemudian dipikul kembali dan dimasukkan ke dalam truk. Hasil panen tersebut lalu dibawa ke tempat penggilingan untuk dijual serta dikeringkan. Sebagian kecil goni padi dibawa pulang untuk persediaan beras di rumah. "Sabar dikit, Bu. Bentar lagi dia juga datang," sambut ayah yang melihat muka istrinya mulai kesal karena kelaparan. Kemudian ia memalingkan wajahnya ke sebelah kanan. "Kenapa Bapak bilang pasti Dita datang? Makanya Bu percayaan sedikit sama anak kita," tandas ayah menegaskan ucapannya. "Gimana mau percaya? Punya anak perempuan kelakuan bikin naik darah mulu," ketus ibu yang sudah mendekati pondok. "Ibu kenapa, Pak?" ucapku bertanya kepada bapak yang tengah ngomel sama ibu. Baru kali ini ayah terlihat ngomelin ibu di siang bolong begini. "Kamu macam gak tahu aja kalau ibu muda cemberut begini," ujar ayah yang menatap wajahku dengan tatapan serius. "Oh lah, Bu, udah panas-panasin bawain rantang jalan kaki pula. Sampai sini malah kena marah. Aduh, ya ampun, selamatkan Baim." "Ibu udah kelaparan tahu, kamu jalannya kayak pengantin," tegas ibu menyambut ucapanku yang baru kulontarkan kepada keduanya. "Kalau gitu Dita balik aja deh, biarin ibu kelaparan." "Dita!" teriak ayah yang mulai marah melihat kelakuanku. Rantang yang kubawa kuletakkan di lantai papan. Beberapa menit kemudian datang seorang pengganggu. Ya, sebut saja namanya si Bujang Lapuk. Betapa hancur hatiku melihat kedatangannya. Perut yang lapar seketika kenyang sejadi-jadinya. Matanya begitu liar dan indera penciumannya begitu hebat, mampu mengendus keberadaanku dimanapun dan kapanpun. Siapa yang gak kesal sama itu orang? Manapun aku pergi selalu ada dia. Pasti dia selalu ada. Selesai makan siang, Bang Bahar dengan beraninya meminta izin pada ayah untuk menjemputku nanti malam. "Pak, boleh minta izinnya, saya mau ajak Dita jalan-jalan," ucap Bahar yang bertingkah seperti anak ABG. "Bapak boleh-boleh saja. Asal kamu harus jaga Dita baik-baik. Kalau ada apa-apa,
Kamu harus bertanggung jawab. Tapi tanya dulu ditanya, mau nggak diajak jalan-jalan sama kamu? Nggak apa? Siapa yang mau diajak jalan sama Bang Bahar? Lagian Dita banyak PR dari sekolah. Ya ampun, kesal 7 turunan dibuatnya. Malam pun tiba, memang harus diakui nyali Bang Bahar seperti pejuang kemerdekaan 45. Nggak ada matinya, nyala terus. Sampai aku pun kerepotan. Sudah tegas dibilang jangan datang. Dia makin semangat. Sekarang dia sedang duduk bersama bapak di ruang tamu sambil mencatur. Denyut jantungku makin kencang bukan karena jatuh cinta kepadanya. Aku benar-benar dibuat naik darah. Melihat mukanya yang sok polos itu, ditambah kelakuan ibuku yang cukup ramah padanya dan menyediakan kopi serta cemilan. Alamat panjang urusannya malam ini. Dengan sigap ibu menyuruhnya menunggu dan pergi ke kamar memanggilku. Dita, panggil ibu dari pintu luar kamar. Ada apa, Bu? Pura-pura tidak tahu kehadiran Bang Bahar yang sudah di ruang tamu bersama bapak. Ada Bahar di depan tuh, ucap ibu sambil tersenyum manis. Pergi temuin dia sebentar aja, kasihan gak ada yang nemenin. Kan udah ada bapak, Bu, di depan. Ngapain kita harus nemenin Bang Bahar? Ini budak susah dibilangin banget sih. Kalau ibu suruh kamu temenin Bahar, kamu nurut aja kenapa? Gak usah ngeles gitu. Jadi perempuan di rumah ini kok nggak punya harga diri banget sih. Semua harus diturutin. Jiwa lelakiku meronta-ronta mendengar ucapan ibu barusan. Alamat gak jadi dokter begini, tamat SMA bakalan langsung kawin. Seperti lagu Project Pop saja. Kaki kananku menghentam lantai dan pergi ke kamar merapikan rambut yang berantakan. Walau gak suka sama Bang Bahar, penampilan gak boleh urak-urakan. Suara ribut pagi ini selalu terdengar hingga ke ruang tamu. Keheningan hilang begitu saja. Setelah ucapan kasar dari ibuku keluar dari bibirnya, mataku yang masih terasa kantuk dan telinga yang pengang terpaksa kututupi dengan bantal. Namun suara itu masih jua terdengar ke telinga. Hati ini sampai meradang dibuatnya. Kegusaranku lampiaskan dengan melempar bantal ke lantai. Duh, ibu, pagi-pagi udah ngomel aja sih. Diam sedikit ngapa ya? Hati ingin memarahi perempuan yang paling tua di rumah ini, tapi takut dimarahi balik olehnya. Terpaksa uring-uringan sendiri di dalam kamar. Baju putih abu-abu yang kukenakan sebentar lagi kutanggalkan. Itu artinya aku telah siap memasuki fase kedewasaan dan menentukan jalan sendiri. Baru keluar dari kamarku dengan berpapasan dengan ibu yang dandanannya super mewah. Dengan riasan cukup cantik, batinku bertanya, ibu mau kemana sepagi ini? Soalnya ibu tidak pernah berdandan menor seperti orang mau kondangan. Terpaksalah pertanyaan itu aku cetuskan. Ibu kok rapi banget? Mau kemana? Ibu mau ikut arisan sama tetangga sebelah. Masalahnya ibu harus pagi-pagi. Kalau enggak ibu bakal ketinggalan. Jadi arisannya naik angkot gitu? Tanyaku kembali karena masih penasaran dengan tingkah lakunya. Dita, nanti tolong kamu bersihin dapur ya. Soalnya ibu belum berbenah. Sekalian kamu cuci juga tuh piring di dapur. Awas bau amis lo, ujarnya setelah menjelaskan tugasku dan bergegas keluar rumah. Apa? Hanya pertanyaan itu yang terucap setelah kepergiannya. Biasanya pas waktu giliran nyuci piring, aku pasti lari dan pekerjaan rumah. Ia lebih memilih bermain-main dengan temanku. Jam sudah menunjukkan pukul 6.20. Tak ingin kejadian yang sama terulang, mau tidak mau aku mempercepat langkah sekolah. Di pertengah jalan aku bertemu dengan orang yang paling kubenci. Siapa lagi kalau bukan Bahar, pemuda yang setengah mati mengejar dan mendapatkan cinta pertamaku. Pandanganku tertuju ke arah depan yang kuingat hanya gerbang sekolah. Sebentar lagi akan ditutup oleh Pak Satpam. Sungguh teganya. Bahar dengan sepeda motor besar mengejarku dari belakang. Mau sekolah dek? Biar abang antar, daripada adek jalan kaki kan capek. Mending ikut abang biar abang anterin sampai pintu depan gerbang sekolah. Gak mau ah, aku jalan kaki aja, bentar lagi juga nyampe, sautku dengan raut wajah cemberut karena kehadirannya. Udah tahu orang gak suka, nekat banget sih, bisikku dalam hati, dan terus berjalan. Sedangkan dia memapas sepeda motornya menemaniku berjalan kaki. Udara yang sejuk berubah panas, terasa gerah karena ada dia di sampingku. Tak selang beberapa lama, Yudi datang dengan sepeda ontelnya yang jadul. Meski jadul, sepeda itu juga jadi jalan penyelamatku dan menjadi alasan untuk meninggalkannya di jalan sendirian. Yudi,
Panggilku sesaat sepedanya berpapasan dengan aku dan Bahar. "Kamu, Dita?" Jawabnya dengan sedikit cekukan melihat Bang Bahar berada di sampingku. Bang Bahar memiliki tubuh yang gempal, berotot dan berisi. Siapapun melihatnya akan takut dipukul oleh Bang Bahar. Tapi karena permintaan Dita dan Bang Bahar benar-benar tergila-gila padanya, mencoba memberanikan diri untuk mengajak Dita pergi sekolah bersamanya. "Kenapa, Dita?" tanya Yudi. "Boleh aku bonceng sama kamu?" Jawabku dengan perasaan ragu. "Boleh aja, Bang Bahar gimana?" tanya Yudi kembali. "Jangan dipedulikan dia, biarin dia sendirian. Emang kamu mau kita terlambat?" Cetusku yang tersurut jengkel dengan pertanyaan Yudi. Tampak sekali dari wajahnya Yudi ketakutan. "Kalau kamu maunya begitu, Bang, kami pergi duluan ya," ketus Yudi dengan suara lantang. Dada Bahar seperti ketiban batu, dek 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 dek. 3 buah bongkahan batu besar bersarang di dadanya. Oke, kita ke sudut pandang autor. 3 buah bongkahan batu besar bersarang di dadanya. Merasakan penghinaan yang dilakukan Dita kepadanya, namun tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hanya rasa sakit yang cukup mendalam menjadi beban jiwa yang tidak terlupakan. Bahar yang berkali-kali membujuk rayu Dita agar mau jadi pacarnya benar-benar menaruh sakit hati, dan beban yang dirasakannya itu membuatnya jadi kepikiran. Bagaimana mengembaskan rasa sakit yang dirasakannya? Dia pun tak tahu cara melepaskan rasa sakit itu. Oke, kita ke Dita lagi. Dandanan ibuku yang terlalu menor menjadi pusat perhatian dan bahan tertawaan para tetangga. Mereka tertawa cekikan di belakang ibuku, sembunyi-sembunyi. Mataku yang kurang awas memperhatikan bagaimana ibu berdandan tadi pagi sebelum berangkat arisan. Ya walaupun tomboy, setidaknya aku bisa memberitahukan riasan di bagian mana yang harus dikurangi. Ibuku mulai tidak nyaman dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, lalu mengambil kaca dari dalam tas dan melihat wajahnya. Seakan ada yang salah pada riasan yang dia kenakan. Rasa malu begitu kuat menjalar di dalam sanubarinya, dan meminta izin kepada tuan rumah Nyonya Santi untuk menggunakan toilet yang berada di ujung dapur. Rasa lelah yang menghantui di perjalanan sepulang sekolah belum usai. Perut yang keroncongan berbunyi seperti kerokan dikarenakan masuk angin. Langkahku yang terseok-seok menuju dapur terbelalak melihat tumpukan cucian piring yang cukup banyak. Belum lagi lantai berdebu. Ingin menangis melihatnya, tapi tak bisa kulakukan. Aku harus memilih, lebih baik makan dahulu lah, atau mengerjakan semuanya. Tak bisa, pikirku. Akhirnya aku lebih mengutamakan mengganjal perutku yang keroncongan dibandingkan menjejal semua pekerjaan rumah sampai tuntas. Aduh, siapa lagi sih? Ketuk-ketuk pintu depan. Gak tahu apa aku lagi perang dengan cucian. Sungguh terlalu. Namun hati tetap ingin mengetahui siapa yang mengetuk pintu rumahku. Dari jendela aku mengintip, kusibakkan sedikit kain jendela melihat siapa yang datang. Ternyata Mira, ketusku yang tengah kesal. "Ada apa, Mir? Tumben kamu ke rumah. Gak biasanya kamu ke rumah?" tanya aku. Dia hanya cengengesan melihatku yang berdiri di depan pintu. Celutuk Mira yang celingak-celinguk ke dalam. "Ngapa? Kamu mau ngapain sebenarnya?" ujarku yang semakin kesal dibuatnya. "Katakan aja langsung, kenapa sih bikin orang bingung?" "Tante ada di rumah gak?" sautnya. "Oh, ibu lagi pergi arisan ke kampung sebelah," ku jawab dengan suara datar. "Sebenarnya aku mau pinjam kompor tante, boleh gak?" timpalnya sekena hati. Memang dasar sepupuku yang satu ini juga bikin kesal melulu. Mau pinjam kompor aja ngerepotin orang banget. Batinku berbisik ingin sekali di depannya. Aku mengelus-elus dada. "Di rumahmu ada acara apa, Mir? Mau acara yasinan nanti malam. Kalau boleh pinjam piring sekalian." Piring yang ada di dapur saja belum kubersihkan. Ini orang datang malah mau pinjam piring segala. Mau ngajak berantem atau gimana sih? "Boleh gak? Boleh aja, asal kamu mau bantuin aku beresin piring yang ada di dapur tuh, soalnya belum aku cuci." "Ya elah, aku kesini cuma mau pinjam 20 piring doang, ribet ah. Udah gak jadi, mending pinjam tetangga, bye." "Mira," teriakku sekuat hati. Biarlah sekalian para tetangga tahu
kelakuanmu yang terlaluan. Sepeda ontel yang sering dikendarai Yudi sewaktu pergi ke sekolahan merupakan peninggalan dari kakek buyutnya. Jarak sekolah yang cukup jauh dari rumah menjadi alasan mengapa Yudi menggunakan sepeda jadul tersebut. Setidaknya dapat mempersingkat waktu perjalanan menuju sekolah. Yudi hanya seorang remaja sepertiku, berharap kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik dari sekarang. Memiliki kehidupan yang layak merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh semua orang. Semangat itu pula yang tersemat di dalam jiwanya, tetap bersemangat bersekolah. Mungkin aku lebih beruntung dibandingkan Yudi, memiliki keluarga yang lengkap dan mendukung semua impianku. Mereka berkata, "Nak, kamu cukup pikir sekolah aja. Nanti ibu dan bapak yang pikirkan masalah biaya sekolahmu. Paling penting kamu sekolah baik-baik. Jangan bandel dibilangi guru." Yudi tinggal bersama pamannya. Hiruk pikuk kehidupan tinggal bersama saudara ibu harus dijalani. Pamannya memiliki 2 orang anak, Dinda dan Wira. Paman Yudi bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil golongan 6B dengan gaji 4 juta per bulan. Pendapatan yang pas-pasan buat keluarga mereka. Keusilan Wira dan Dinda harus diterima Yudi dengan lapang dada. Semua pekerjaan rumah harus dia lakukan sendirian. Seringkali ditertawakan oleh teman-temannya karena dia seorang laki-laki tapi tingkahnya di rumah seperti perempuan saja. Mau apa dikata? Nasib badan. Seakan aku mendengar teriakan batin Yudi di rumah pamannya itu. "Bencong, sini dulu," cetus Ardi. "Kalau ngomong yang bagus sedikit dong," jawab Yudi. "Kan emang benar kamu bencong, pekerjaan perempuan kamu kerjain." Timpal Ardi kembali. "Jadi gara-gara kau ya? Pikir kau aku takut samamu, hah?" Yudi naik pita mendengar perkataan Ardi yang cukup melecehkan harga dirinya. Mereka pun bergulat di tanah sampai keduanya kelelahan dengan wajah lebam dan berdarah-darah akibat saling hantam dengan benda apapun yang mereka temukan di jalan. Yudi berniat membeli sabun renceng dan beberapa butir telur ke pasar, lalu bertemu Ardi di jalan bersama teman-temannya. Namun perkelahian itu dimenangkan Yudi. Yudi yang semula kalah jumlah menang karena 3 orang teman Ardi tunggang langgang akibat pukulannya yang tak bisa mereka tahan. Bak bau gementah yang membuat mereka benar-benar tersudut. Akhirnya Ardi pun mengikuti langkah temannya yang tak tahan kena bau gementahan Yudi. Untung tadi dapat, malah harus diterima. Uang yang diberikan Tante Kanaya hilanglah sudah. Rasa sakit di wajahnya baru dia rasakan setelah mengingat apa yang baru saja terjadi. Dengan tubuh yang lemah Yudi kembali ke rumah. "Yud, kamu kenapa? Berkelahi? Tante udah bilang jangan berkelahi. Kamu harus cepat ke rumah. Soalnya Tante banyak pesanan kue hari ini," ujarnya sekena hati. "Mau gimana lagi Bude? Harga diri Yudi direndahkan banget. Terpaksa Yudi pukul mereka," jawab Yudi yang masih menahan amarah dan rasa sakit akibat wajahnya yang penuh lebam. "Susah ya dibilangi. Mana telur dan sabun renceng yang Tante pesan? Jadi kamu belikan?" ketusnya dengan tegas. "Maaf Bude, uangnya hilang," tandes Yudi. "Keterlaluan banget sih, disuruh ke pasar malah berantem. Gimana pesanan gue Bude? Gak bakalan siap ceritanya kalau begini. Mana Bude gak punya uang lagi. Benar-benar bikin Bude naik darah," ucap Kanaya dan ujung jari tengahnya menunjuk kepada Yudi dengan sedikit dorongan yang kuat, sebagai ungkapan kemarahan yang tak mampu dia ucapkan. Kanaya pun harus berpikir keras bagaimana caranya agar semua pesanannya hari ini dapat diselesaikan. Dia pun berlalu pergi meninggalkan Kanaya yang kesal sampai ke ubun-ubun dan berharap keponakannya itu mengganti kerugiannya hari ini. Terserah mau bagaimana cara Yudi mengganti uang yang dia hilangkan. Karena Kanaya seorang pedagang yang tak pernah rugi sedikit pun. Ia tak berpikir dan memperhatikan kondisi keponakannya yang dipenuhi luka lebam sampai bibirnya pun ikut pecah disebabkan perkelahian yang dialaminya. Di dalam kamar Yudi mengerang kesakitan sambil mengompres lukanya dengan alkohol, mengatasi infeksi luka yang dideritanya. Jika dibiarkan begitu saja, luka itu akan bertambah parah. Yudi menjadi anak yang cukup mandiri dan pandai menempatkan diri dari dalam keluarga pamannya itu. Perlakuan Wira juga kurang menyenangkan, selalu berbuat sesukanya ketika berada di dalam kamar. Ia seringkali mengambil semua benda kesayangan Yudi seperti tas, baju, celana, jam tangan, dan sepatu.
Barang-barang itu dari hasil tabungan Yudi berbulan-bulan, dan harganya juga tidak murah. Butuh pengorbanan besar buat Yudi untuk mendapatkan barang yang menjadi favoritnya itu. Uang saku yang diberikan pamannya ia tabung sebagian untuk membantu keperluan sekolah dan membeli barang yang dia inginkan agar tidak menyulitkan siapapun. Namanya juga perempuan, centil dan manja. Hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan mereka, karena perempuan ingin selalu dimengerti apapun kondisinya. Sifat manjanya itu selalu ditampilkan sebagai sisi yang paling lemah dimiliki seseorang perempuan. Sekali kedipan mata seorang perempuan, tidak ada satu pria di dunia ini yang berani menolak kedipan matanya. Nyali kelelakian seorang lelaki langsung tertantang, lalu mencoba mendekati perempuan yang memberikan sinyal genit kepadanya. Sudah pasti sebuah senyuman manis akan terukir di bibir mereka dan berkata, "Wah, gila nih cewek. Belum tahu aku siapa. Aku pastikan kamu bakalan kelepek-kelepek di pelukanku." Begitulah bisikan hati dari seorang lelaki yang merasa tertantang dengan kedipan mata seorang perempuan. Kekhawatiran seorang ayah yang melihat putrinya telah tumbuh dewasa dan siap memasuki jenjang pernikahan bikin pusing kepala. Ada peribahasa yang mengatakan, lebih baik memelihara ribuan ekor kerbau tapi menghasilkan daripada memelihara satu anak perempuan. Resiko kehidupan perempuan adalah selalu membuat malu dan menjatuhkan harkat dan martabat keluarga. Karena sifat lelaki yang cuek dan berpikir singkat, perempuan dijadikan tempat bersenang-senang dan untuk merasakan kenikmatan satu malam bersama. Selepas itu semua masalah menjadi milik perempuan seutuhnya. Kemudian ia pun mencari pasangan baru yang dapat menyenangkan hatinya. Ya begitulah, Yudi diminta pamannya Wawan untuk memperhatikan gerak-gerik Dinda kemanapun dia pergi, bagikan seorang kakak yang siaga menjaga adiknya dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya permintaan itu cukup berat buat Yudi, karena Dinda juga memiliki seorang kakak seperti Wira yang juga harus ikut mengawasi. Namun ketidakpedulian Wira itu dianggap sebagai bentuk kedewasaan dirinya dalam menganggap sikap Dinda yang berbuat sesukanya, terutama dalam hal berpakaian. Rok mini menjadi pakaian yang paling digemari, ditambah setelan kaos oblong di bagian atas yang menunjukkan bagian terlarang. Pakaian itu membuatnya terlihat seksi dan gemoy di mata lelaki karena selalu mendapat pujian. "Hei, Dinda, nanti malam kamu di rumah gak?" "Di rumah apa bang? Boleh abang main ke rumah? Abang mau kenalan sama ayah kamu." "Baru juga kenalan, abang udah nyasar aja." "Abisnya abang gak tahan, kan abang pengen dekat sama Dinda, emang gak boleh?" "Boleh aja kalau abang berani, buktiin ntar malam ya, Dinda tunggu." Di sisi lain, rasa sakit yang terpendam dalam sanubari Bahar kini merebak menjadi-jadi. Sakit itu semakin dibiarkan semakin dalam hingga merobek daging dan mematahkan tulang sumsum. Rasa yang dirasakan tak terbilang lagi untuk diungkap. Keinginannya untuk meminang gadis belia dan menjadikannya seorang istri mengakar kuat di dalam batin Bahar. Pelampiasan yang harus dituntaskan dengan berkumpul bersama teman-teman, lalu menenggak seteguk dua teguk miras dan makanan pelengkapnya daging biawak yang sudah terpotong-potong, lalu dipanggang. Rasanya seperti makan ayam bakar, gurih sekali. "Bahar, dari tadi muka kamu cemberut aja. Kenapa Bahar? Lagi kesal sama Dita kah?" sebut seorang teman pakternya. "Aduh Bahar, kamu putus asa banget nampaknya. Cewek bukan cuma satu bro," ujar salah seorang temannya sambil mengernyitkan dahi. "Benar-benar Bahar, kamu terlalu berharap sama gadis centil seperti Dita. Aku tahu Bahar, kamu cukup punya stok perempuan selain Dita. Wajah tampan, uang cukup, perempuan mana yang gak mau diajak kencan sama kamu Bahar?" Bahar, seorang pemuda berusia 25 tahun, sedangkan Dita, gadis remaja yang masih ranum belum tersentuh laki-laki manapun. Keasliannya masih terjaga dibandingkan perempuan lain yang pernah dia temui. Mungkinkah itu yang membuat Bahar begitu semangat? Bahar juga merupakan anak dari seorang tuan tanah yang terkenal di desa Karangasem. Kebun sawit kedua orang tuanya mencapai 1000 hektar. Belum lagi tanah persawahan juga mencapai 1000 hektar. Sudah dipastikan bakalan hidup nyaman dan aman sentosa. Perempuan bego yang menolak lamaran dari keluarga kaya raya seperti Bahar.
Teman-temannya yang sangat paham betul dengan hati Bahar pun mengajaknya ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana mereka dapat menemukan perempuan-perempuan cantik dan seksi. Bahkan air liur pun bisa menetes dalam 1 detik dibuatnya. Tak hanya itu, darah yang semula normal turun naik melihat mereka berjoget ria dan mesra sambil merangkul pundak pria lain. Sebagian dari mereka ada yang mengelus-ngelus tubuhnya pada pria itu. Sungguh menyenangkan. Bahar dari tadi terdiam mendengar bocehan temannya. Ia pun terdiam, seolah tak peduli dengan ledekan kawan-kawannya itu. Ayolah bro, gak perlu macam perempuan lah kau. Dikit-dikit cemburut, kau laki-laki bukan perempuan, jantan sedikit lah, cetus temannya yang lain. Kalian tahu kan, Dita bagian hidupnya. Kalau nggak ngomongin Dita sehari saja dia bakal mati bro. Ketus Handoko mereka pun tertawa terbahak-bahak kecuali Bahar. Mereka memutar sepeda motornya dan menuju tempat hiburan malam itu. Benar, di sana mereka temukan gadis cantik seperti yang diungkapkan. Gadis-gadis itu pun secepat kilat menarik perhatian teman-teman Bahar, lalu menarik mereka ke lantai dansa dan menari sepanas mungkin. Sedangkan Bahar masih terdiam di kursi panjang sambil menenggak seloki miras yang dipesan. Betapa hebatnya mereka, belum juga mabuk meski di awal sudah menenggak sebotol miras sebelum ke diskotik itu. Seorang perempuan dari tadi memperhatikan Bahar pun tertarik menggodanya. Perlahan-lahan mendekati Bahar. Abang sendirian aja, ucap gadis bernama Mawar, nama yang mempesona, membuat seorang gadis seperti dirinya. Lekuk tubuhnya sangat menggoda. Enggak tuh, teman-teman abang lagi pada dansa, sahut Bahar. Kedatangan Mawar merubah suasana hati Bahar yang galau menjadi ceria kembali. Mawar pun menuangkan 2 gelas miras, lalu memberikan salah satu kepada Bahar. Keduanya minum menyilangkan tangan sambil menatap penuh arti. Tak perlu lama-lama Mawar menarik tangan Bahar ke lantai dansa. Goyang setripis Mawar membuat jantungnya berdegup kencang dan tak tahan menahan sesuatu yang harus ditahan. Bahar dan Mawar pun berpindah ke haluan bilik khusus di mana tidak ada seorang pun yang mengganggu. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong dan menemukan sebuah kamar kosong. Lalu Bahar menutup pintu dan merangkul pinggang Mawar dari belakang. Ketika dia merapikan rambutnya, Bahar pun memulai aksinya dengan mencium leher Mawar dari belakang. Tubuh Mawar tersentak berkali-kali akibat perbuatan Bahar yang cukup mengejutkan dirinya. Tangan Bahar menjalar ke bagian tersensitif buat perempuan dan sesekali menjalar ke bagian dadanya. Mawar pun berbalik menantang perbuatan Bahar dan mengecup bibir Bahar dengan ganas. Lumatan demi lumatan dari kecupan keduanya seperti ombak yang menerjang badai, sehingga perahu bersusah payah untuk berlabuh sampai ke daratan. Hasrat Mawar dan Bahar makin menggelora hingga Mawar perlahan turun ke bawah untuk membuka resletingnya, lalu melakukan kecupan kejantanan. Bahar mengerang merasakan kenikmatan yang diciptakan Mawar. Keduanya pun berpindah posisi dari posisi berdiri, berpindah ke tempat tidur. Bahar pun melakukan aksi tergilanya. Kedua bibir mereka saling berpagutan sampai Bahar turun di gunung emasnya. Merangsek melakukan pijatan secara sempurna hingga keduanya lemas dan menghembuskan nafas karena kelelahan. Lalu mereka pun tersenyum bersama. Mawar sengaja meletakkan kepalanya di atas bahu Bahar yang kekar sambil berpelukan. Matahari baru muncul dari ufuk timur. Keduanya pun bersiap-siap meninggalkan lokasi percumbuan. Di lorong yang sama, 3 sekawan itu keluar bersama wanita yang mereka bawa tadi malam. Saling tersenyum lebar melepaskan pandangan atas kelakuan yang baru dilakukan tadi malam. Kemudian melepas mereka pergi dengan taksi. 3 sekawan itu bergegas mencari warung sarapan pagi. Tampak di wajah mereka tidak ada beban yang tertumpah. Menikmati suasana yang pagi cerah sambil menyeduh kopi yang dibuat oleh pemilik warung. Bahar, jelas sekali kau pagi ini, tak seperti tadi malam, ucap Handoko yang memperhatikan detail tingkah laku kawannya itu. Bahar hanya diam dan melanjutkan makanannya. Gimana perempuan kau tadi malam? Seperti apa dia layanin kau tadi malam? Timpal Handoko kembali yang penasaran. Bahar masih tetap menyeruput kopi yang ada di depannya. Udahlah Handoko, kenapa pula kamu yang penasaran sama perempuan itu? Perempuan itu udah jadi milik Bahar, cetus Kardi. Bukannya kita sama-sama melakukan perbuatan haram itu?
Jadi untuk apa lagi kau tanyakan? Timpal Kardi menegaskan agar Bahar tidak terlalu terbawa suasana tadi malam. Ketiganya pun melanjutkan sarapan pagi mereka. Sedangkan Bahar cukup memperhatikan tingkah laku keduanya dan tersenyum lepas karena mereka berbicara sesuka hati tanpa melihat orang yang berada di sekeliling mereka. Selepas dari warung nasi itu, di sepanjang jalan Handoko membuka pembicaraan kembali. Masih penasaran kau Bahar sama anak petani di desa kita itu? Ucap Handoko yang masih ragu dengan niat Bahar mempersunting Dita. Nanya kenapa? Ujar Bahar. Oh, aku tahu sekarang kalau aku berubah pikiran. Biar kau yang melanjutkan, gitu. Sambut Bahar yang mulai penasaran. Ya iyalah, apa salahnya? Dia masih gadis, masih perawan pula. Ucap Handoko tanpa memperhatikan perasaan Bahar yang kacau tadi malam. Apa-apaan kali ini nih? Bagus kalian saja yang mundur, biar aku yang maju. Aku kan lebih tampan daripada kalian berdua. Sahut Kardi menyambut perkataan kedua teman gilanya itu. Bahar dan Handoko pun terperangah mendengar ucapan gila Kardi yang tak pernah mereka dengar. Acara itu berubah menjadi cacian dan ledekan buat Nur Halimah karena dandanannya yang menor. Sementara di dalam kamar mandi dia masih berkemas merapikan kembali dandanannya. Kepercayaan dirinya hilang seketika setelah melihat make up di wajahnya seperti pemain sandiwara ketoprak. Ya, sandiwara ketoprak merupakan budaya Jawa yang sangat digemari. Selain lucu juga dandanannya yang cukup aneh. Jelas saja tidak ada satu orang pun yang mau berdandan seperti itu. Tapi para pemain ketoprak itu pun terpaksa karena sudah dibayar untuk main sandiwara Jawa di atas pentas. Ibuku bersiap-siap dan menarik tuas kenop pintu lalu berjalan sedikit ke arah teman-temannya. Ia menyadari tingkah laku teman arisannya yang menertawakan dirinya. Sakit. Tentu. Mana ada orang yang tidak sakit hati jika ditertawakan semua orang. Jeng, aku pulang duluan ya. Ucapnya yang menampakkan wajah super kesal. Kok cepet amat, baru juga mulai. Ucap Tante Kia dengan tutur lemah lembut seakan tidak tahu apa yang terjadi. Lotrenya kah belum dikocok? Jeng Lima udah mau pulang, gak seru dong. Iya Jeng, sebentar lagi kenapa? Ucap salah seorang teman arisannya itu. Daripada kita gak selesai dan gak mulai-mulai, udah kita kocok aja arisannya gimana? Timbal Tante Kia yang mulai merasakan firasat buruk. Bisa bubar nih, gawat kalau udah sampai mundur beneran. Batin Tante Kia pun berbisik dengan perasaan was-was. Sebab kalau ibuku sudah tidak menyukai orang, dia akan tinggalkan begitu saja. Tidak peduli orang itu akan mengalami nasib buruk dalam kehidupannya. Butuh tenaga ekstra untuk membujuk dan merayu ibuku agar dia melunasi utang arisan. Sampai-sampai kedua kepala keluarga itu pun turut ambil andil, mendamaikan dua sahabat yang selalu bertingkah seperti Tom and Jerry. Kalian pikir aku gak malu punya ibu yang selalu buat keributan di kampung ini? Malu tak malu harus ditahankan. Habisnya mau gimana lagi? Tempat tinggalku cuma ini satu-satunya. Tante Kia berpikir keras siang dan malam bagaimana cara mengalahkan ego ibuku yang sangat keterlaluan. Bahkan butuh waktu berbulan-bulan hanya sekedar untuk mendapatkan ide untuk membujuknya agar kelakuan jahat itu hilang dan dia pun insyaf. Sayangnya dia pernah insyaf. Justru orang lain yang dibuat turut insyaf, tidak lagi mau bermasalah dengannya. Apalagi urusan uang. Ya, begitulah kehidupan. Oke, kita beralih ke Bahar lagi. Ini maaf ya ceritanya agak acak-acakan dan loncat-loncat. Tapi oke, Mas Nara akan lanjutkan. Bahar masih menaruh sakit hati kepada Dita, pun ingin menyelesaikan masalah persakitan hatian ini. Dia belum rela cinta ditolak mentah-mentah, ditambah dua sahabatnya juga turut memperebutkan Dita si gadis ranum alias kembang desa. Bahar benar-benar tidak terima jika Dita jatuh ke tangan orang lain, walaupun status keluarganya hanya seorang petani kampung, tidak kaya, tidak pula miskin. Tante Kia sudah kehilangan akal menghadapinya, mencoba berpasrah tapi tidak bisa dipasrahkan. Terlalu sakit dan sangat menyusahkan dada. Bisik-bisik tetangga sebagai jalur alternatif menghadapi ibuku. Dalam diam-diam Tante Kia mencari ahli nujum yang terkenal dan sakti mandraguna untuk mengalahkannya. Idih,
Wajah kamu gak enak dilihat tahu. Santai dikit lah. Aku juga punya masalah, masih bisa santai. Masalah itu jangan terlalu dipikirin. Kamu gak tahu apa masalahnya, makanya kamu bisa santai. Mirna, tahu gak kepalaku mau pecah. Gimana caranya aku harus ganti uang arisan 20 juta? Cetus Tante Kia yang kesal mendengar ucapan Tante Mira. Aku butuh solusi, Mirna. Gimana caranya buat si Halimah itu nurut perkataanku? Kekesalan Tante Kia makin memuncak. Rasa sakit hati di kepala mulai ia rasakan. Sebentar, aku punya solusi. Tapi ini sedikit butuh pengorbanan. Sautnya berusaha mengeluarkan jurus yang selama ini dia simpan. Apa itu? Ucap Tante Kia yang penasaran. Aku punya kenalan dukun yang bisa mengatasinya. Tapi ada syaratnya. Beber Tante Mirna dengan lemah lembut setengah berbisik. Yang benar kamu. Tante Kia mulai penasaran. Aku kan cuma beri saran, kalau gak mau ya gak apa-apa, soalnya kan aku udah pernah coba. Ternyata berhasil. Tandas Tante Mirna. Coba aja dulu, mana tahu berhasil. Tambahnya lagi. Jalan buntu memutuskan harapan Tante Kia. Baginya pergi ke alternatif seperti dukun solusi yang dia punya saat ini. Semoga jalan yang dipilihnya dapat membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Agar tidak ada yang merendahkan dirinya dan mereka tunduk atas setiap ucapan yang dikatakan oleh Tante Kia. Pergi ke utara bersama Mirna, degup jantungnya berdetak kencang sebab perbuatan yang akan dilakukannya ini yang pertama kali menggunakan kekuatan gaib. Mobil yang mereka kendarai melaju kencang di jalan beraspal hitam pekat, lalu memasuki daerah pedesaan. Sejauh 5 km dari Gapura, ucapan selamat datang bagi pelintas jalan raya. Mereka mendapat sebuah gang kecil yang beri nama Gang Kancil. Terletak di Desa Bungasari, Kecamatan Bunga Tanjung Lorong 7 nomor 7. Ketika kaki menginjakan tanah di depan rumahnya, Tante Kia terheran-heran melihat rumah itu kedatangan tamu bejibun dengan antrian yang cukup panjang. Ia sungguh takjub melihat kejadiannya yang baru dilihatnya. Masalahnya, tamu yang datang tak kurang dari 1000 orang. Bagaimana sang dukun menangani tamu sebanyak itu? Keluhan mereka beragam. Ada yang minta penglarisan dan ada pula minta ilmu pelet untuk memelet perempuan yang dicintainya. Celaka 12 kalau begini ceritanya. Hatinya berbisik melihat antrian yang cukup panjang. Antrian yang cukup panjang itu jadi masalah terbesar buatnya. Bisa-bisa sehari semalam menunggu giliran Tante Kia untuk bertemu sang dukun dan menyampaikan keluhannya. Sebenarnya dia pun sedikit memiliki keraguan, tapi berusaha ditepis agar masalahnya dapat terselesaikan. Demikian juga dengan Bahar yang tidak ingin menyerah untuk mendapatkan Dita, gadis impian yang harus ditaklukkan apapun caranya. Sekalipun menggunakan ilmu pelet paling sakti dan dengan persyaratan yang rumit akan dijalinya. Mobil Tante Kia dan Mirna baru saja meninggalkan tempat itu, sedangkan Bahar dan teman-temannya baru saja datang. Kedua mobil itu sempat berpapasan saat keluar masuk dari gang yang sama. Hanya saja kaca nako mobil mereka sengaja ditutup rapat. Berharap tidak ada satupun orang mengenali mereka. Deru nafas Tante Kia dan detak jantungnya kembali normal. Setelah menunggu antrian selama 5 jam, keberaniannya baru muncul untuk mengeluarkan beberapa patah kata saat dirinya merasakan rumah yang dikunjunginya cukup jauh. Gila bener tuh dukun, banyak bener tamunya. Ucapan itu tak sengaja terlepas dari mulut Tante Kia. Kenapa Kia? Kamu takut atau takjub? Ucap Mirna dengan senyum simpulnya. Dua-duanya Mir. Apa yang terjadi barusan? Seperti di rumah sakit gawat darurat, banyak sekali pasien yang membutuh pertolongan, tapi kekurangannya tenaga ahli, cetusnya. Beberapa anak berbaju putih abu-abu memasuki pintu gerbang sekolah, sedangkan Yudi baru saja sampai dan menuntun sepeda ontelnya ke parkiran yang disediakan. Demi menjaga keamanan kendaraan siswa sekolah, berupaya sedemikian mungkin menyediakan fasilitas parkiran dari dana BOS. Sebuah parkiran sederhana tetapi layak digunakan. Berbagai permasalahan dihadapi oleh satpam dan guru. Keusilan siswa menjadi penyebabnya. Kendaraan yang mulus dan rapi tiba-tiba mengalami lecet pada bagian bodi sepeda motor mereka. Tak jarang pula spion sepeda motor dari salah seorang guru raib entah kemana. Kalaupun dijual harganya cuma 30 ribuan. Ardi berdiri di tengah lorong menuju kelas Yudi, lalu mengangguk seakan ingin menyapa. Sapaan Ardi tidak begitu ditanggapi. Ia masih merasakan kesal dan sakit hati. Di bagian pelipis matanya pecah dan dijahit lalu diperban, sebisa mungkin menghindari masalah baru bila berdekatan dengannya.
Sebenarnya Yudi bisa saja menanggapi sapaan itu, tetapi dia masih dalam masalah yang rumit. Sebab perkelahian itu dia harus menggantikan uang yang hilang. Sekarang Yudi benar-benar butuh solusi. Seandainya ada pekerjaan yang bisa dilakukan setelah pulang sekolah, mungkin itu satu peluang dan kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Oke, ternyata begini ceritanya. Agak ngacak dan agak membingungkan. Tapi Mas Nara akan coba tetap melanjutkan. Siapa tahu nanti ternyata ada sebuah teka-teki yang ternyata nyambung. Ini menarik juga sih ceritanya. Oke, dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.